Ya, saudara-saudara, kita siang hari ini kita boleh belajar tentang antara kata dan tindakan nyata. Ya, kita manusia punya kata-kata, tapi juga punya tindakan. Dan belakangan ini atau di dalam masa-masa pemilihan umum, ya mendekati pemilihan umum, biasa banyak lah ya slogan-slogan kampanye daripada jurkam, juru-juru kampanye. Mereka akan mengatakan, memberikan slogan-slogan yang indah, ya yang bisa diungkapkan kepada masyarakat untuk mereka menarik perhatian, untuk mereka boleh menarik kepercayaan daripada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah beberapa contoh gitu ya, daripada slogan-slogan yang pernah diungkapkan di dalam kampanye-kampanye, ya tidak untuk korupsi, anti korupsi gitu ya, kemudian tolak politik uang, stop sexual harassment dan macam-macam lah ya. Kita tahu bahwa kata-kata ini indah bukan ya, kedengarannya indah, wah nggak setuju dengan korupsi, orang ini baik gitu ya. Tapi seringkali ketika waktu lewat kita melihat apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Dia yang mengatakan anti korupsi, ternyata dia yang melakukan korupsi. Dia yang mengatakan tolak politik uang, dia sendiri yang melakukan politik uang. Dia yang mengatakan stop sexual harassment, dia juga yang melakukan. Dan kita sering melihat hal-hal demikian yang membuat kita makin bertanya-tanya, ini orang bisa dipegang gak ya mulutnya gitu ya. Nah tapi kita sering melihat bahwa memang kadangkala orang melakukan demikian adalah untuk pencitraan. Supaya kelihatan baik, supaya dipilih orang gitu ya. Jadi pencitraan di sini adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang diri dia. Dia bikin pencitraan supaya baik gitu ya. Tapi seringkali pencitraan itu adalah hanya memberi janji tapi tidak dilakukan. Begitu juga orang-orang yang melakukan kampanye-kampanye gitu ya. Ada yang hanya sekedar umbar kata-kata, tapi ternyata janjinya tidak ditepati. Nah, ketika kita berbicara tentang kata-kata dan tindakan nyata, tentu kita berbicara lebih luas lagi, yaitu apa itu yang dimaksud dengan tindakan yang sesuai dan nyata dengan perkataannya, yang bisa kita sebut dengan integritas. Ya, jadi nanti saya akan membahas lebih luas lagi, bukan sekedar kata-kata, tapi bagaimana orang hidup berintegritas, memiliki integritas. Citra adalah apa yang dipikirkan, bukan citra yang di sini ya. Apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita, tapi berbeda dengan integritas. Integritas adalah menyatakan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita melakukan yang baik, apakah sungguh-sungguh dia betul baik. Nah itu integritas, akan terlihat gitu ya. Bisa ditutupi untuk sementara, tetapi lambat laun akan kelihatan orang ini seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang demikian, orang banyak melakukan pencitraan, kemudian kata-kata yang indah, tapi tindakannya tidak indah. Apakah kita juga sering melakukan kata-kata manis yang hanya di bibir saja, tapi tindakannya tidak ada? Sering kita mengungkapkan janji-janji muluk-muluk, tapi ternyata tindakannya juga tidak ada. Gitu ya. Mari kita lihat berikutnya, apa sih sebenarnya arti integritas? Kalau menurut KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi ketika kita berbicara integritas, maka itu adalah kualitas seseorang secara utuh, ya. Jadi secara menyeluruh antara karakter dia, ya, sifat dia, kondisi dia utuh memiliki potensi, artinya kemampuan, ya, kemampuan yang terlihat di dalam perilakunya. Jadi bukan cuma sekedar apa yang kita bisa lihat, tapi sungguh-sungguh kita bisa melihat karakter dia ketika dia melakukan sesuatu. Karakter yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara karakter, kemudian pengetahuan dia, kemampuan dia, dan perilaku dia. Ya, jadi utuh, bukan pisah-pisah.
Kelakuannya baik tapi karakter tidak baik, itu bukan orang integritas. Ya, cuma pura-pura baik. Jadi integritas tentu berbeda dengan munafik ya. Munafik itu pura-pura. Pura-pura baik tapi sebenarnya tidak baik ya. Jadi di sini kita bisa melihat adalah kualitas yang utuh dari seseorang yang mengandung nilai-nilai moral dan juga perilakunya, tingkah laku dia, ya. Jadi kalau seseorang dikatakan punya integritas, berarti kata-katanya sesuai dengan perbuatannya dan juga sesuai dengan perilaku dia, sesuai dengan karakter dia. Jadi bukan dibuat-buat, ya. Jadi menurut daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia ini jelas, kesatuan yang utuh. Saya adalah diri saya. Bukan kata-kata saya berbeda dengan diri saya. Kata-kata saya yaitu saya, ya. Dan tidak peduli di mana kita berada. Bukan cuma kalau di satu kondisi kita kata-kata manis tapi di belakang kata-katanya jelek. Itu bukan orang yang berintegritas tentunya, ya. Tidak munafik. Munafik itu di depan baik tapi di belakangnya jelek banget gitu ya, menjelek-jelekan orang, tapi di depan aduh manis, kamu baik, kamu pintar, di belakang dikata-katain, wih orang itu bodoh sekali ya gitu. Nah, itu contoh orang yang munafik, pura-pura baik ya. Jadi integritas ini artinya keutuhan antara kerohanian dan psikologis dari seseorang. Kalau demikian kita melihat apa sih pentingnya integritas? Nah, pentingnya integritas adalah kita yang mempunyai integritas menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, ya. Saudara-saudara, ada satu kisah di mana di kisah Cina kuno ya, kita semua tahu bahwa Cina itu punya tembok yang besar yang mengelilingi negara dia gitu ya, dan itu dibangun pada tahun 220 sebelum Masehi. Jadi sudah beribu-ribu tahun sebelumnya. Kenapa mereka membangun tembok Cina yang besar ini? Tembok itu dibangun yang tinggi sehingga orang tidak bisa memanjat, kemudian tebal sehingga sulit untuk didobrak. Untuk mencegah supaya musuh-musuh mereka tidak bisa masuk ke kotanya, ya. Karena pada waktu itu mereka juga punya orang-orang musuh gitu ya, yang barbar, dikatakan orang-orang barbar yang suka mengancam, yang suka memusnahkan, yang suka merusak. Jadi dia bikin tembok yang tinggi sekali, yang tebal sekali. Setelah 100 tahun dibangun tembok itu, ternyata 3 kali terjadi kerusuhan, kerusakan ke dalam daerah Cina. Kok bisa? Temboknya tetap utuh, tidak ada yang panjat, tidak ada yang rusak. Kenapa bisa? Ternyata orang-orang ini menyuap penjaga pintu gerbang. Sehingga mereka bisa masuk lewat gerbang. Tidak perlu manjat, tidak perlu dobrak. Kalau dobrak ketahuan dan sulit gitu ya. Tapi yang paling mudah dia lakukan memberi suap kepada penjaga gerbang itu. Nah, di sini kita bisa melihat seringkali kita membangun fisik ya, untuk menjaga supaya kita aman. Entah itu dalam harta, entah itu dalam pendidikan, entah itu dalam harta, materi, kemudian juga dalam kesehatan kita jaga banget. Tapi kita lupa menjaga inti daripada kehidupan kita, integritas kita. Situlah yang bisa merusak, ya. Jadi Cina juga kebobolan, kenapa? Karena mereka tidak mendidik anak-anak bangsanya pada waktu itu, anak-anak mudanya untuk memiliki integritas. Sehingga mereka mudah untuk disuap. Jadi saudara-saudara, kita penting mempunyai integritas supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Entah kita bawahan, kita bisa menjadi orang yang percaya. Entah kita sebagai pimpinan juga menjadi orang yang bisa percaya. Bawahan percaya kepada pimpinan, pimpinan percaya kepada bawahan. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Kita bisa membangun bersama-sama. Bagaimana kalau 2 orang yang percaya membangun satu proyek, mereka akan sikut-sikutan gitu ya. Begitu juga di dalam rumah tangga. Tentu ketika menjadi suami istri harus saling percaya, mempercayai. Kalau sudah tidak ada percaya lagi, tidak ada trust lagi, maka rusaklah rumah tangga itu. Begitu juga di dalam pekerjaan kita ya. Jadi kalau orang yang bisa dipercaya adalah orang yang betul-betul kelihatan
apa yang di luar dan di dalam hatinya, kita bisa melihat orang ini sama. Tidak pura-pura, ya. Dan orang ini betul-betul jujur, bisa kita pegang janjinya, perkataannya, komitmennya, apapun yang dia katakan kita bisa percaya, ya. Kemudian kedua, pentingnya integritas adalah ini adalah salah satu kunci daripada kesuksesan seseorang. Anda mau sukses? Harus punya integritas. Lalu bilang itu tuh yang korupsi sukses tuh nggak ketahuan. Mungkin tidak ketahuan sekarang, tapi satu saat ya kejahatan akan terbuka. Dan dikatakan dari hasil riset yang dilakukan dari para pemimpin-pemimpin, maka dikatakan mereka percaya bahwa kesuksesan yang bisa diraih adalah 71% dari integritas. Ya, jadi memang integritas memiliki satu daya untuk membuat seseorang menjadi sukses. Integritas adalah kualitas yang sangat diperlukan di dalam seseorang melakukan pekerjaannya. Sekarang kita coba tes dulu ya. Kita tes ya. Gampang tesnya. Pertama, ini tes kepercayaan ya. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak? Yang pertama, apakah kamu orang yang sama saat bersama dengan siapapun? Artinya tidak membeda-bedakan. Orang ini menguntungkan saya dekat. Orang ini tidak menguntungkan saya dekat. Atau saya hanya dekat kepada orang yang menguntungkan saya. Apakah kamu orang yang sama saat bersama dengan siapapun? Jawab masing-masing ya. Dalam hati deh. Kemudian yang kedua, apakah kamu membuat keputusan terbaik bagi orang lain meskipun ada pilihan lain yang terbaik bagi kamu? Jadi di sini kita hidup ada pilihan, selalu ada pilihan. Mau mengambil sesuatu pilihan, mengambil keputusan, kalau saya ambil ini, dia yang lebih untung dari saya. Kalau saya ambil ini, saya lebih untung tapi mungkin merugikan buat pekerjaan atau buat pelayanan saya. Mana yang kamu pilih? Membuat keputusan terbaik bagi orang lain meskipun ada pilihan lain yang terbaik bagi kamu. Kemudian yang ketiga, apakah kamu cepat menyadari adanya kontribusi orang lain demi kesuksesanmu? Artinya, apakah kita semua sadar bahwa sekarang sampai saat ini saya berada seperti ini, ada nggak peran dari orang lain dalam hidup saya? Sehingga saya bisa mencapai seperti saat ini. Atau cuma usaha saya tidak perlu peran-peran bantuan dari orang lain. Tidak pernah. Apa jawab masing-masing? Ya, dalam hati ya. Kalau ketiga-tiganya adalah jawabannya, maka kamu bisa dipercaya. Tapi kalau tidak, berarti kamu masih ya bisa dipercaya, bisa tidak gitu ya. Ya kita belajar semua untuk menjadi orang yang bisa dipercaya tentunya. Sekarang kita melihat integritas itu berkaitan dengan apa saja. Yang pertama adalah karakter. Ya, karakter ini adalah sifat yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita, yang mungkin ada bawaan dan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, jadi bagaimana saya mengenal kekuatan dan kelemahan diri saya. Ya, saya tahu siapa saya. Saya punya kelebihan dalam hal apa, kekurangan dalam hal apa. Ya, kemudian saya bisa menghargai diri, tidak rendah diri, tapi juga tidak sombong gitu ya. Karena saya tahu siapa saya tahu kemampuan saya. Ketika saya tidak mampu melakukan sesuatu, maka saya belajar untuk bisa mencapai apa, meningkatkan kemampuan saya. Tapi jangan juga sombong, saya bisa segala-galanya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak usah iri kepada yang lain. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya, meskipun masih mungkin banyak kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Dan tentunya ketika kita menyadari diri kita, kelemahan kita, kekuatan kita, kita bisa menghargai diri kita, maka kita bisa mengembangkan diri kita. Mengembangkan untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Dan tentu kalau kita punya kenal diri kita sendiri, maka kita tidak perlu menutup-nutupi diri seolah-olah saya baik.
Setiap orang punya kelemahan. Setiap orang punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Tidak usah menjadi rendah diri, tapi perbaiki yang salah dulu untuk bisa menjadi lebih baik. Tidak usah ditutup-tutupi ya. Jadi hidup kita alangkah indahnya, bebas, merdeka. Kalau hidup kita seperti katakan buku yang terbuka. Semua orang bisa baca. Semua bisa orang tahu siapa kita. Dan kita akan merasa lega, ya, sukacita daripada kita tutup-tutupi akan menjadi beban buat hidup kita. Yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Ini menjadi dasar di dalam kita bertindak tentu. Di dalam setiap perilaku kita, tingkah laku kita. Pengenalan akan Tuhan. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 sampai 15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dasar dari segala kehidupan kita, tingkah laku kita adalah kita mengenal Tuhan kita. Yang memberitahukan tentang kita, tentang kebenaran, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran dunia yang menyesatkan dikatakan. Ya, kita tahu sekarang banyak sekali pandangan-pandangan dunia yang membuat kita tercengang-cengang. Kok ada ya orang seperti ini? Ternyata banyak pengikutnya gitu ya. Seperti LGBT sekarang ya, yang sudah diberikan kepada anak-anak kecil, ditanamkan demikian rupa. Wah, kalau anak-anak kita sejak dari kecil, kita semua anak-anak muda tidak mempunyai dasar yang kuat, maka kita akan terombang-ambing. Ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Tapi kalau kita tahu mana yang benar, mana yang tidak, maka kita bisa akan menolak hal-hal yang menyesatkan demikian. Nah, di dalam 1 Yohanes 3 dikatakan juga. Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, kebenaran menjadi kekuatan dasar kita bertindak. Jadi, ketika kita dihadapi berbagai tantangan zaman pada masa ini, kita bisa mengenali mana kebenaran, mana yang tidak. Sehingga kita tidak takut ya. Kita tidak takut, tapi kita berani mengatakan tidak terhadap dosa. Saudara-saudara, kita semua tahu tentang ya, korupsi tidak boleh tadi ya, di depan ada slogan anti korupsi. Kita tahu semua korupsi tidak baik. Tapi sadar nggak? Kita juga pernah melakukan korupsi. Pernah Kak? Enggak pernah. Saya enggak pernah ambil uang kantor, saya enggak pernah ambil uang orang gitu ya. Tapi mungkin, pernahkah kita mengkorupsi waktu kita, tenaga kita ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Waktu yang harusnya dikerjakan, mengerjakan sesuatu di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan, tapi kita melakukan hal yang lain. Tenaga kita buang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian kita juga bisa mungkin menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pekerjaan kita atau pelayanan kita. Seringkali memang tidak disadari, beda-beda tipis gitu ya. Tetapi ketika kita menyadari apa yang benar dan apa yang tidak, maka kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Dan dikatakan di dalam kehidupan seseorang itu dilihat dari tingkah lakunya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam hal apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lengkaplah. Menjadi manusia yang utuh. Perkataan, tingkah laku, dalam kasih, setia, dan menjaga kekudusan hidupmu. Ya, jadi saudara-saudara, dalam
perilaku ini kita tentu terlihat antara relasi kita dengan orang lain. Apakah kita bisa berrelasi dengan orang lain secara benar, secara baik, dengan bijaksana. Kita bisa mengerti keberadaan orang lain, bisa mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada orang lain yang memang berhak untuk mendapatkannya. Bukan pura-pura ya. Kemudian kita bisa membina dan membangun orang lain juga. Kita tidak perlu iri hati. Dia lebih tinggi dari saya. Ketika kita bisa membina seseorang, akhirnya dia jadi lebih besar. Bersyukurlah karena kita bisa dipakai Tuhan untuk membina seseorang. Ya, dipakai Tuhan untuk lebih besar lagi. Tidak usah iri hati atau kita menghambat pertumbuhan daripada pengembangan diri seseorang tentunya. Kemudian sikap yang berikut adalah tadi relasi dengan orang lain, sekarang sikap terhadap diri kita sendiri. Yang pertama dikatakan adalah kejujuran, ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Menjadi seorang yang dapat dipercaya luar biasa, ya. Ini adalah satu modal yang tadi dikatakan sebagai kunci kesuksesan seseorang. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita tidak lagi mengejar sesuatu demi untuk diri saya. Mengejar uang, materi, lalu diperhambakan oleh hal-hal yang lain gitu ya. Tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan sesuatu hanya mengejar nafsu kita saja. Tapi kita juga boleh hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talenta kita, waktu kita, tenaga kita. Gunakanlah waktu dengan bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang dicapai, ya. Hasil yang kita tuju. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi bagaimana tujuan ini boleh kita lakukan bersama-sama di dalam satu tim kerja tentunya. Di mana kita ditempatkan, ya. Jadi bertanggung jawablah terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, ya. Jangan mendua hati. Dikatakan ya, tapi pusatkanlah dirimu kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Di mana kita ditempatkan, disitulah kita bertanggung jawab untuk melakukan tugas. Bukan untuk membuang-buang waktu kita, bukan untuk membuang tenaga kita secara percuma, tapi lakukanlah demi untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Bagaimana sikap kita juga terhadap kejujuran tadi dalam menggunakan uang, di dalam menggunakan materi, ya. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Uang disamakan dengan mamon. Ya, ketika kita memberhalakan itu. Lalu apakah salah dengan uang? Ya, uang tidak salah. Uang hanya sebagai alat, bukan tuan kita. Ya, jadi bagaimana kita memperlakukan uang, materi kita. Jangan menjadi hamba uang tentunya. Dalam hal ini kita di dalam pekerjaan juga jangan hanya mengejar uang dan semata-mata. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Tapi bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara maksimal. Meskipun harus kita menanggung resiko ya. Ketika kita melakukan kewajiban, seringkali kita pikirkan hak kita ya. Entah itu dalam pekerjaan atau pelayanan. Sering kita hak saya loh untuk begini. Hak saya untuk mendapatkan ini. Tapi kita lupa kewajiban kita. Mari kita belajar bersama-sama. Ingat apa yang menjadi kewajiban kita. Hak itu akan diberikan ketika kita sudah melakukan kewajiban kita. Kalaupun hak kita tidak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Tuhan akan lebih menghargai apa yang kita lakukan daripada orang-orang yang di sekitar kita tentunya. Ya, jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang hidupnya berarti, bukan menjadi pecundang di tengah-tengah di mana lingkungan kita berada. Sehingga kita bisa menjadi model atau teladan. Menjadi teladan dan model yang hidup di dalam kehidupan kita secara menyeluruh, baik rohani maupun di dalam psikologis kita, di dalam perilaku kita keseharian, dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan.
Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana dan apa ciri-ciri orang yang memiliki kata dan aksi yang nyata dalam hidupnya? Yang sama kata dan aksi dalam tindakannya. Ya, yang pertama adalah mereka hidup seperti bercermin, ya, tidak menyembunyikan sesuatu apapun, tidak takut karena dia merdeka hidupnya, tidak ada yang sembunyi, maka dia tidak takut ketika menghadapi segala sesuatu. Dia terbuka, tidak menutupi. Jadi juga kalau demikian, maka kita harus mempunyai sikap-sikap yang tadi, seperti tadi ya, jujur, setia, kesucian, menjaga kesucian gitu. Tidak menghambakan diri kepada materi atau hal-hal lain, kekuasaan dan lain-lain tentunya. Kemudian yang berikut adalah memiliki moral yang baik dan disiplin. Ketika kita tahu bahwa di mana kita tempatkan, Tuhan tempatkan, maka di tengah-tengah goncangan tawaran dunia pun seharusnya kita tidak ikut tergoncang. Kita tetap kuat karena orang di sekitar kita, meskipun orang-orang sekitar kita banyak yang kompromi dengan tawaran-tawaran duniawi. Demi untuk memenuhi gaya hidupnya, kita harus berani menyatakan kebenaran. Berani untuk tidak ikut-ikutan tantangan zaman, godaan zaman pada waktu ini. Kita berani untuk mengatakan tidak terhadap dosa dan melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran, peraturan yang berlaku. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang mudah. Kita punya jam kerja, waktu kerja kantor, lakukanlah waktu kerja di kantor dengan se-efisien dan se-efektif mungkin. Ya, untuk melakukan pekerjaan kita. Bukan untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan kita. Mengerjakan pekerjaan kantor yang utama, jangan menjadi sampingan. Bahkan urusan-urusan lain menjadi yang utama gitu ya. Mari kita belajar menggunakan waktu yang Tuhan berikan kita dengan benar. Kemudian kalau orang yang demikian punya integritas, maka dia harus memiliki komitmen. Pasti dia mempunyai komitmen. Kenapa? Karena apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, dia akan melakukannya. Meskipun dia harus berkorban tentunya. Tapi tentu tidak mudah ya. Banyak tantangan-tantangan yang menggoda. Gaya hidup, keyakinan digoda, yang menggoda pada masa gini. Pengaruh lingkungan ya. Ketika kita gagal dalam komitmen, maka ini menandakan bahwa kita bukanlah belum menjadi orang yang memiliki integritas. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang berintegritas, maka kita akan memiliki komitmen. Apa yang kita janjikan, kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikut adalah konsisten. Jadi komitmen ini bukan cuma saat ini. Ketika saya memerlukan sesuatu, saya komit, saya lakukan. Begitu besok-besok, lupa. Itu bukannya komitmen yang benar. Komitmen akan diikuti atau disertai dengan konsisten. Artinya tidak terbatas oleh waktu pada saat ini saja. Tapi dia berproses terus sampai dia dipanggil Tuhan. Ya. Konsisten ini berarti dia tidak berubah, tidak goyah oleh tawaran-tawaran yang ada. Ya. Seringkali kita melihat seseorang pada mulanya baik gitu ya. Baik sekali. Komitmennya hebat gitu ya. Tapi ketika begitu ada waktu yang sudah cukup panjang, sudah mulai punya kekuasaan, kemudian mulai ada kesempatan, mulailah terlihat tidak adanya konsisten yang dalam hidupnya ya. Ketika masih awal mula baik-baik. Kenapa? Belum ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar. Ketika ada kesempatan, dia lakukan juga. Nah, ini bukan orang yang konsisten ya. Konsisten adalah terus melakukan dengan penuh komitmen. Dari waktu yang lalu sampai sekarang dan yang akan datang. Dia lakukan. Dan itu berproses terus ya. Jadi bukan satu yang instan. Orang bisa memiliki integritas tidak instan. Tapi proses. Perlu waktu dia belajar juga. Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang memiliki integritas. Yang pertama, kisah Yusuf ya. Kita semua tahu kisah Yusuf. Bagaimana dia digoda oleh istri Potifar tentunya. Tapi dia tetap
setia kepada Tuhan. Dia tidak melanggar kesucian hidupnya. Dia menjaga kekudusan hidupnya. Dia menolak meskipun akhirnya dia harus masuk penjara. Dia difitnah dan dia masuk penjara. Tapi Tuhan memberkati anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Yusuf pun memperoleh satu jabatan sebagai wakil ya dari Potifar. Diberikan kekuasaan yang luar biasa sebagai orang asing di tanah asing. Kenapa? Karena dia memiliki integritas di dalam hidupnya. Dia tidak tergiur oleh tawaran-tawaran yang menggoda ya. Anak-anak muda sini kalau dikatakan istri Potifar nggak mungkin jelek ya. Tapi ada orang mengatakan Yusuf menolak karena jelek kali istri Potifar gitu ya. Tapi tentu istri seorang pemimpin ya biasanya terawat tubuhnya gitu ya. Tapi dia tidak tergiur dan tergoda. Karena dia punya integritas di dalam dirinya. Kemudian yang berikut kita lihat Daniel ya. Daniel ini diperlakukan karena orang-orang iri hati kepada Daniel, punya posisi disayang oleh raja sehingga diberikanlah para pejabat yang lain mengusulkan kepada raja untuk membuat undang-undang supaya setiap siapa yang menyembah kepada hal-hal yang lain, dewa yang lain selain kepada raja, dia harus dihukum. Dan mereka mengintip setiap hari Daniel tetap berdoa dan ketahuan gitu ya. Daniel tidak takut, tidak gentar. Bukan dia tidak tahu hukumannya, dia tahu tapi dia tetap lakukan karena dia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Daniel harus masuk ke dalam gua singa tentunya. Tetapi saudara-saudara kita bisa melihat Tuhan bekerja juga dalam hal ini. Tuhan menutup mulut-mulut singa sehingga Daniel ini bisa lepas dari gua singa. Dan setelah itu pun dia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita bisa melihat Paulus ya di dalam perjanjian baru. Kita tahu kisah Paulus yang luar biasa. Dari seorang pembunuh, orang-orang percaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang mengalami penderitaan, kesusahan, kelaparan, segala macam kesulitan dia hadapi. Tapi dia tidak undur. Dia tetap cinta kepada Tuhannya. Dia tetap setia melakukan pelayanannya ya. Dan sampai dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Paulus dengan berani, ikutilah teladanku. Karena dia tahu, dia hidup sudah menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Kristus. Kelihatannya sombong ya, tapi kalau kita melihat kisah daripada Paulus luar biasa, memang dia harus mendapatkan bisa menjadi model bagi kita setiap orang percaya. Dia tidak gentar ketika menghadapi tantangan-tantangan. Dia tidak undur. Walaupun mungkin bisa dia undur, tapi dia dengan berani dan gigih untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara-saudara, apakah demikian hidup orang percaya yang berintegritas akan selalu happy ending? Enak juga ya. Sekarang susah-susah pasti happy ending. Kadang-kala iya, kadang-kala tidak, ya. Seringkali ada juga orang-orang yang harus berkorban demi kebenaran. Kita bisa melihat hidup dari para rasul. Sebagian besar hidup akhir hidupnya, ya. Mereka itu mati secara mengenaskan, ya. Ada yang digantung, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang disiksa gitu ya, dan mereka mengalami penderitaan dan mereka tetap bertahan. Lalu juga seorang pemimpin gereja pada waktu itu ya, Polikarpus ya, dia menjadi obor hidup. Artinya apa? Dibakar hidup-hidup dan dia tetap tidak mengingkari imannya. Dan dia akhirnya mati juga. Kenapa mereka berani? Karena mereka melihat satu sukacita ketika mereka boleh mati. Karena benar, karena iman mereka, bukan karena kesalahan mereka. Ya, akhirnya mereka boleh berjumpa dengan Kristus, sang kebenaran itu, Kristus, sang juru selamat itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat kisah-kisah yang demikian, sekarang pertanyaan buat kita, bagaimana dengan kita? Kita pernah mengkorupsi uang? Mungkin enggak lah ya. Saya tidak tahu juga ya. Mungkin kita
pernah mengkorupsi waktu, tenaga kita? Seringkali kita mengambil hak orang lain, tidak mengembalikan apa yang menjadi haknya. Ya, bukan hanya dalam hal materi, tapi mungkin di dalam posisi pekerjaan orang lain dengan cara yang tidak benar. Atau kita juga pernah menyangkali iman kita demi untuk mencapai kepuasan hidup secara duniawi. Apakah kita orang-orang yang bisa dipercaya? Kata-kata kita sesuai dengan aksi nyata kita tidak. Mari kita renungkan ya. Masing-masing kita boleh merenungkan diri kita. Saya ada di posisi mana? Kalau ada saat di mana saya jatuh, kalau ada saat di mana saya sudah melupakan kebenaran di dalam kehidupan saya, mari kita kembali kepada kebenaran yang sejati. Kembali kepada Tuhan. Ya. Billy Graham mengatakan, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Kenapa dikatakan demikian? Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Artinya kekayaan itu di luar diri kita, ya, di luar. Ketika kesehatan ada dalam tubuh kita, jasmani kita hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi ketika itu ya Bang Tiga, ketika integritas hilang, segala-galanya hilang. Karena itu adalah hidup kita, keutuhan hidup kita. Jangan hidup tanpa integritas. Terakhir, kita lihat dari Matius 7 ayat 12. Dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.